Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jeki Hendrian. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Cyber Asia kelas IT 601, Prodi Informatika. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Internet of Things dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Ikhwani Saputra, Eskom Mkom. Oke, di video kali ini, jadi di beberapa menit ke depan saya akan menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah IoT ini. Jadi dari tugas ini diminta untuk yang pertama itu membuat uraian tentang penerapan dan manfaat IoT, yaitu dipilih salah satu diantaranya di tempat kerja atau di rumah ataupun di tempat lain yang eh, ada penerapan IoT. Nah, jadi di tugas ini saya memilih untuk mengambil materi dengan tema smart home, yaitu di penerapan IoT di rumah. Nah, selanjutnya diminta untuk membuat simulasi sistem IoT menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, setelah itu eh, diminta untuk mempresentasikan dari penerapan IoT yang sudah disimulasikan pada Cisco Packet Tracer. Oke, mungkin langsung saja di sini sudah bisa kita lihat. Di sini merupakan arsitektur dari sistem IoT dengan konsep IoT Smart Home. Oke, pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu perangkat-perangkat apa saja yang kita pakai dalam simulasi IoT Smart Home ini. Nah, di sini pertama itu terdapat beberapa router itu yang mengarah ke arah internet. Jadi untuk penerapan IoT ini kita possible ya, sangat possible sekali untuk diintegrasikan ke jaringan luar supaya atau jaringan internet supaya kita bisa akses semua perangkat ya, yang ada di rumah kita dari mana saja asalkan mempunyai koneksi internet. Nah, selanjutnya di sini terdapat router gateway buat perangkat-perangkat yang ada di jaringan LAN itu terkoneksi ke arah internet. Nah, selanjutnya di sini terdapat switch. Switch ini untuk menghubungkan beberapa perangkat LAN yang menggunakan jaringan kabel. Oke, jadi secara default cara kerja switch itu dia akan melakukan broadcast. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat dua server. Yang pertama di sini server IoT registration dan radio server. Jadi di combine ya untuk servernya itu memiliki dua fungsi. Yang pertama untuk IoT registration atau sebagai server controller dari semua perangkat IoT yang kita punya. Jadi semua perangkat IoT ini akan diregistrasi ke server. Terus di sini juga terdapat DNS server yang nanti kita gunakan untuk translation dari domain name ke IP address supaya kita bisa akses ke controllernya IoT ini menggunakan domain name. Nah, terus di sini terdapat PC juga, kita bisa remote ke server IoT registration ini menggunakan PC ini, bisa menggunakan smartphone, laptop, ataupun tablet nantinya. Oke, sekarang kita bahas untuk beberapa perangkat IoT yang kita gunakan. Yang pertama di sini ada garasi door atau biasa kita kenal dengan garasi. Nah, garasi ini dia memiliki beberapa fitur ya. Jadi bisa diregistrasi ke registration server tadi. Terus di sini dia memiliki beberapa fitur lainnya. Terdapat remote control juga, local control, direct control. Terus ada ini untuk spesifikasi dari uh, garasi pada Cisco Packet Tracer ini.
Ini ada state 0 sama dengan close, 1 itu sama dengan open. Nah, selanjutnya di sini terdapat low sprinkler. Nah, ini gunanya untuk menyiram tanaman yang ada di taman. Untuk spesifikasinya sendiri, fiturnya kompatibel juga diregistrasi ke registration server. Terus bisa juga ini ya, digunakan untuk menyiram tanaman yang ada di server nantinya. Berikut beberapa fitur lainnya. Dari remote control, terus bisa connect device ke registration server pastinya. Terus ini untuk state 0 itu off, satunya itu on. Jadi nggak jauh beda ya dengan yang garasi sebelumnya. Terus di sini ada pintu. Nah, pintu tuh untuk spesifikasinya juga bisa open, bisa di close, bisa dikunci, dan bisa dibuka kuncinya. Terus fiturnya bisa diregistrasi ke registration server juga. Nah, ini untuk door itu 0 sama dengan close, 1 sama dengan open. Ini 0 sama dengan lock. Locknya itu ini ya, 0 sama dengan unlock, 1 itu sama dengan lock atau kunci. Nah, selanjutnya di sini kita punya window atau jendela. Jadi untuk fiturnya itu juga tidak jauh beda dengan sama saja ya dengan pintu. Jadi state-nya itu paling dia tuh state-nya 0 close, terus 1 untuk open atau buka. Terus ini juga terdapat kipas, kita bisa nyalakan kipas juga nanti dari server registration atau server controllernya. Itulah yang disebut dengan IoT itu bisa centralized controller. Nah, fiturnya itu bisa registrasi ke registration server, terus ada off, low speed, high speed, bisa di speednya bisa kita atur juga, mau lambat ataupun kencang. Untuk state-nya juga 0 sama dengan off, 1 sama dengan low speed, 2 itu high speed. Nah, itu ada perbedaannya. Terus ini ada lampu, pastinya ada fitur spesifikasi off, dim, on, dan pastinya kompatibel juga dengan registration server. State 0 off, 1 dim, 2 sama dengan on, sama kayak kipas tadi ya. Kipas tuh dia lebih ke speed, kalau ini lebih ke status intensitas cahayanya kalau lampu. Terus ada CCTV juga. Di sini ada smart cam. Untuk fiturnya sendiri, untuk spesifikasinya, oke, pastinya untuk spesifikasinya itu sendiri bisa di on off juga ya, seperti dengan perangkat lainnya. Terus di sini juga terdapat sirene juga. Ada on off, registration server, ini ada state untuk state 0 close, 1 itu artinya open. Selanjutnya di sini juga terdapat detektor asap, di mana fungsinya untuk mendeteksi asap. Jika ada asap yang berlebihan, maka ada beberapa action atau condition yang akan terjadi di perangkat IoT lainnya. Makanya IoT itu dia itu bisa dibilang beberapa perangkat modern yang terhubung ke internet dan saling terintegrasi. Oke, itu beberapa perangkat IoT yang kita gunakan. Nah, selain itu di sini juga terdapat router wireless ya. Router wireless itu digunakan untuk bisa dibilang dia sebagai router WiFi atau akses pointnya semua perangkat yang ada di sini, semua perangkat IoT yang ada di sini. Nah, untuk konfigurasinya itu sendiri, yaitu di sini kita konfigurasi untuk DHCP servernya, terus pastinya juga konfigurasi untuk DNS servernya. Ini untuk IP DNS servernya 192.168.0.99. Terus ini DHCP, jadi router wireless ini berfungsi sebagai access point atau router WiFi untuk semua perangkat IoT yang terhubung dengan wireless. Nah, ini untuk konfigurasinya.
Terus di bagian wireless-nya juga terdapat SSID. Nanti si semua perangkat yang connect wireless itu pasti dia connect ke SSID yang ini. Terus untuk security-nya kita setting juga untuk password-nya. Terus karena kita menggunakan radio server, nanti kita akan integrasikan router wireless ini ke server radius tadi, yang server yang mempunyai dua fungsi tadi, ada sebagai IoT registration sama radio server. Untuk IP-nya sendiri 192.168.0.100. Terus kita set untuk password Wi-Fi-nya. Nanti semua perangkat yang connect ke Wi-Fi itu dia tidak mendapatkan autentikasi dari router wireless, melainkan dia mendapatkan autentikasi nanti dibuatkan oleh server radiusnya. Nah, ini bisa kita lihat di server radius ini, atau IoT registration juga. Bisa kita lihat untuk settingannya itu di sini kita setting authentication-nya, service triple A atau AA untuk authentication-nya. Terus di sini kita setting untuk integrasi ke router wireless tadi. Kita masukkan di sini client name-nya, terus secret-nya itu admin 123 sesuai yang disetting di router wireless tadi. Nah, terus di sini ketika perangkat IoT kita itu ingin connect ke Wi-Fi, sini kita buatkan untuk username dan password-nya untuk setiap perangkat yang ada. Nah, itu dibuat oleh server radius ini. Nah, ini untuk pintu, kipas angin, terus ada lampu, sirine, dan webcam, dan lain-lain. Nah, makanya di sini sudah terlihat semua perangkat itu sudah terhubung ke router wireless atau ke Wi-Fi-nya. Oke, selanjutnya di sini pastinya terdapat apa namanya, IP address-nya yang kita setting tadi yang 0100, terus ada DNS server juga. Nah, ini untuk DNS server, untuk konfigurasinya itu sendiri, pasti kita config service DNS di sini. Untuk mentranslasikan domain name ke IP address. Nah, ini kita setting type-nya itu record, terus ini untuk domain name yang kita akses nanti. Jadi domain name ini akan ditranslasikan ke IP dari server controller dari semua perangkat IoT ini, atau bisa kita sebut dengan IoT registration. Nanti kita bisa akses ke servernya ini dari laptop, tablet, ataupun perangkat end device lainnya menggunakan IP-nya server, atau bisa menggunakan domain name-nya juga. Oke, nah mungkin sekarang langsung saja, mungkin kita tes dulu, coba ping ya, kita tes koneksi dulu dari laptop yang ada di ruangan kamar ini. Coba kita ping dulu ke IP IoT registration-nya, IP-nya 192.168.0.100. Nah, di sini udah replay, artinya dari perangkat ini tuh udah terhubung ke server. Nah, paling di sini saya mau melihatkan beberapa konfigurasi gimana caranya supaya si IoT itu bisa diregistrasi atau diadopt ke server IoT registration ini. Nah, coba kita ambil contoh di garasi ini. Nah, untuk di garasi ini, itu kita bisa masuk ya ke bagian config. Nah, terus di sini bisa kita lihat IoT server. Di sini ada remote server, kita masukkan IP address dari server IoT registration tadi, terus username dan passwordnya itu yang sudah di-set admin 123. Nah, itu otomatis nanti akan connect ke IoT registration. Jadi semua perangkat IoT ini bisa kita akses, bisa kita remote, bisa kita pantau hanya melalui satu server saja, tidak perlu masuk ke setiap atau masing-masing perangkat. Jadi maksudnya di sini adalah kita mendaftarkan semua perangkat IoT kita ke dalam satu server ini supaya bisa kita pantau dari manapun hanya dengan mengakses server yang ini. Jadi kita bisa lihat semua perangkat IoT kita. Ini untuk konfigurasi wireless-nya.
konfigurasi untuk connect ke WiFi. Kita setting SSID, terus username dan password yang sudah kita dapat dari radio server tadi. Nah, otomatis nanti perangkat IoT akan connect ke WiFi dan akan mendapatkan IP DHCP atau IP dynamic dengan segmen 192.168.0.108 itu untuk IP garasi. Begitupun dengan perangkat IoT lainnya itu sama halnya dengan yang garasi tadi, untuk settingannya itu sama semua. Jadi tinggal kita masukkan IP address registration servernya, masukkan username dan passwordnya yang sudah disetting di server ini. Server IoT registration, maka otomatis perangkat IoT akan connect ke ke IoT registration server. Oke. Nah, mungkin sekarang kita coba akses nih. Tadi kan dari laptop kita sudah bisa ping ke IP IoT registration server. Sekarang kita bisa akses dari IoT monitor atau kita bisa akses dari web browser. Nah, pertama kita coba dulu nih dari web browser. Oke, pertama kita bisa akses di sini menggunakan IP address dari IoT registration server. IP-nya itu 192.168.0.100. Sekarang kita enter. Nah, akan diarahkan ke dashboard atau login portalnya si IoT registration. Kalau kita masukkan admin, untuk passwordnya itu kita set ini admin 123 tadi. Nah, sekarang kita coba sign in. Nah, sekarang kita sudah masuk ke halaman untuk memonitor semua perangkat IoT kita. Di sini kita bisa melihat perangkat IoT kita. Oke, sekarang kita coba aksesnya itu ini ya. Kita coba akses menggunakan domain name. Tadi kan kita menggunakan IP address. Sekarang kita menggunakan domain name-nya ya. Oke, udah di refresh. Kita coba masuk domain name-nya itu iotjk.home.com. Nah, sekarang kita diminta untuk masukkan username dan password lagi. Oke, sekarang kita coba masuk. Jadi kita udah sukses ya akses ke IoT registration servernya menggunakan IP address dan menggunakan domain. Nah, sekarang kita udah masuk ke halaman untuk memonitor semua perangkat IoT kita. Oke, itu untuk masuk ke halaman monitoring untuk semua perangkat IoT menggunakan browser dengan IP address dan domain name dari IoT registration. Sekarang kita masuk ke IoT monitor, itu sebenarnya sama saja untuk masuknya, cuman ini khusus untuk halaman yang disediakan untuk masuk ke halaman monitoring semua perangkat IoT. Nah, untuk IP-nya kita masukkan IP IoT registration, kita masukkan username dan password yang sesuai yang sudah kita setting sebelumnya, lalu login. Maka tampilannya itu sama saja dengan yang sebelumnya. Oke, dari sini kita sudah masuk ke controllernya, otomatis dari halaman ini kita sudah bisa kontrol semua perangkat IoT kita. Sekarang kita coba tes nyalakan lampu di kamar. Kita lihat di sini lampu kamar. Sini statusnya adalah mati. Kita bisa nyalakan dengan klik tombol on-nya, otomatis akan nyala. Atau dia mengurangi pencahayaan intensitas cahaya dan kita matikan lagi untuk lampu yang ada di kamar ini. Nah, selanjutnya kita tes untuk webcam-nya. Sekarang kita masuk ke CCTV. Nah, sini statusnya itu off atau mati. Coba kita nyalakan. Nah, maka di sini akan nyala ya, kelihatan nyala. Terus di sini kelihatan juga ada lampu indikatornya. Oke.
Selain itu kita bisa kontrol perangkat IoT yang lain seperti penyiram tanaman ini. Sekarang kondisinya mati, coba kita nyalakan. Kita bisa cari untuk penyiram, terus statusnya off. Sekarang kita coba nyalakan. Otomatis di sini airnya akan menyala. Begitupun perangkat lainnya juga sama. Ada sirine, pendeteksi asap, ada pintu, jendela, kipas, kipas ruang tamu, dan garasi. Saya di sini pintunya itu kondisinya itu terbuka ya, tidak dikunci. Sekarang kita coba atur pintu utamanya, coba kita lock, maka di sini akan berubah warna merah. Terus kita unlock, maka berubah lagi menjadi ada indikator hijau di sini. Nah, jadi kita sudah bisa tuh kontrol semua perangkat IoT kita dari satu halaman dari web, dari server IoT registration ini. Nah, jadi kita tidak perlu masuk tuh satu-satu ke perangkat IoT kita. Nah, selanjutnya kita tes di sini ada pendeteksi asap. Nah, kita di sini juga setting yang namanya condition. Jadi ketika asapnya itu berlebihan, ada indikasi misalkan kebakaran dan lain-lain, otomatis itu asapnya akan banyak ya. Jadi itu menjadi notifikasi atau menjadi pemberitahuan juga bahwasanya ada asap yang berlebihan yang ada di rumah. Jadi bisa dideteksi oleh pendeteksi asap ini. Nah, di sini kita buat beberapa kondisi atau condition. Kita dari home yang tadi, kita bisa masuk ke bagian condition yang di sini. Kita bisa klik condition. Oke, jadi untuk condition yang kita buat itu adalah yang pertama di sini, ketika adanya banyak asap, maka kondisinya adalah pendeteksi asap itu akan mendeteksi apakah asapnya itu lebih atau sama dengan 0,16. Apa yang akan terjadi jika asapnya itu besar atau sama dengan 0,16, maka actionnya itu adalah garasi akan terbuka, jendela akan terbuka, terus kipas angin di tamu itu akan menyala dengan status high. Terus ketika asapnya itu sudah mulai sedikit, maka garasinya itu akan tertutup, jendela akan tertutup, dan kipas yang di ruang tamu akan uh, akan mati. Oke, sekarang kita coba tes. Kita pengetesannya itu menggunakan mobil yang ada di sini nanti untuk sebagai asapnya ya, yang mengeluarkan asap. Kita bisa ambil mobil di sini, kita taruh di sini sambil kita pantau ya. Sambil kita monitor dari sini. Oke, kita balik ke home lagi. Sebelum kita nyalakan untuk mobilnya untuk menghasilkan asap supaya dideteksi oleh pendeteksi asap ini. Nah, kita masuk ke pendeteksi asap. Di sini masih normal ya untuk statusnya. Dan kondisi sekarang itu kipas mati, terus jendela tertutup, dan garasinya juga tertutup. Oke, sekarang kita coba nyalakan ini mobilnya. Oke, sekarang udah mengeluarkan asap mobilnya, kita monitor di sini, maka ini angkanya akan terus naik ya. Nah, sambil kita lihat untuk kipasnya ya. Di sini kipasnya sama garasinya. Nah, garasi udah terbuka, sini udah melebihi ya, udah sampai 16 tadi. Nah, ininya kipasnya akan nyala, terus jendela akan terbuka juga. Oke, ini naik lagi. Kita bisa lihat di jendela sama garasi terbuka dua-duanya. Nah, itu condition ketika terjadi sesuatu, maka akan ada action yang akan terjadi gitu. Jadi itu untuk conditionnya. Oke, sekarang kita
Deteksi asap sudah kita lakukan pengetesan. Oke, itu ya untuk IoT di smart home ini dengan IoT Internet of Things dengan konsep smart home. Nah, ini secara LAN-nya ya atau koneksi local area network. Sebenarnya kita juga possible untuk akses dari luar asalkan yang pertama kita punya koneksi internet. Terus kita juga punya IP public supaya kita bisa create tunnel supaya koneksinya juga lebih secure. Nah, jadi kita tinggal allow segmen yang ada di LAN, misalkan satu lagi setnya tuh di kantor. Jadi yang penting segmen IP yang di kantor itu sudah terkoneksi ke segmen IP address yang ada di rumah. Otomatis kita akan bisa melakukan remote atau kontrol dari jarak jauh atas semua perangkat IoT yang kita punya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dari tugas mata kuliah IoT ini. Kurang dan jika ada yang kurang mohon maaf. Jika ada masukan yang membangun bisa ditulis di kolom komentar dan kita bisa diskusi. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi di simulasi kali ini itu konsep IoT Smart Home. Ini bisa kita lihat ya terdapat beberapa ruangan juga, ada garasi, server room, terus ada kamar, ada dapur sama ruang tamu juga. Terus bagian depan tuh ada tamannya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan tugas mata kuliah IoT ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Jika ada yang mau ditanyakan atau yang mau didiskusikan bisa tulis di kolom komentar. Jika ada yang kurang saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.